Oke, jadi welcome back ke Silent Trader Academy Channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Ya, tanggal 4 September 2020, tepatnya di akhir minggu pertama di hari Jumat. Ya, dimana sebelumnya perdagangan market kemarin cukup sedikit mengejutkan. Ya, bukan mengejutkan sih, wajar, asing kembali taking profit sehingga market cukup hancur. Ya, untungnya sih closingnya bagus. Nanti kita akan bahas ya, nanti akan kita bahas beserta berbagai request. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalnya ada suara bising-bising, abaikan karena memang saya recordingnya sore dan di rumah cukup berisik seperti biasa gitu kan. Jadi mohon maklum ya. Nah, saya recordingnya agak pagi lagi karena masih mau meeting lagi Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya, bulan ini sangat sibuk sekali ya. Jadi bulan ini September, Oktober gitu kan. November itu sibuk. Maka dari itu STAC pun itu sudah terakhir, dia sementara terakhir karena memang terlalu sibuk. Saya nggak ke handle gitu. Jadi for information juga, STAC sudah 47 dengan yang booking satu orang, jadi total 48. Sisa dua orang lagi ya yang belum join, yang sudah kepikiran mau join tapi belum daftar dan sebagainya. Chat staff saya @staff silent ya untuk informasi lebih lanjut, harga, teknis dan sebagainya. Nah, oke, sebelum kita mulai morning briefing hari ini ya, saya akan lebih buka dulu testimoni member kita di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus seperti apa sih Om Silent kinerja di VVIP. Nah, kalau sebelumnya kan kinerja VVIP sudah nih. Ya, ini saya kasih unjuk saja kinerjanya. Wah, ini profit member semua ya. Tuh ya, jangan dilihat saja ya, ini bukti ya. Nah, ini saya ada share. Ini juga realisasi kita sudah transfer ya, bisa dicek Silent Trader Academy. Ini dia punya judul lunasi. Nah, ini ya. Ini win rate kurang lebih 89% ya. Ini masih ada yang kita hold ya, dan insya Allah semoga bisa cepat profit. Oke, ini sudah ringkas secara kuantitatif ya, secara angka. Nah, kita sekarang cek secara kualitatif gitu. Kita cek secara pendapat pribadi seseorang itu gimana sih. Nah, responnya itu ada 118 orang. Ya, which is ini cuma 25%, tapi kalau dalam metode sampling ini sudah cukup sudah cukup menggambarkan secara keseluruhan. Karena ini kan random, nggak ada saya tunjuk-tunjuk, nggak ada full. Nah, ini namanya juga bisa kita cek kalau mau ya, cuman privacy jadi kita lewati. Oke. Ini ada yang isi waduh. Ini 17 ya, 17 Juli siapa ini? Desember 2019 juga agak ngaco. Desember 20 Desember. Nah, ini ya ada yang awal ya, member awal dari awal banget ya, dan sebagainya ya. Rata-rata ngisi itu yang baru join dari bulan Juni sampai bulan Agustus, rata-rata 3 bulan yang lalu. Tetapi banyak juga member lama yang masih stay tune, artinya mereka percaya selama 7 bulan 8 bulan ini, percaya di Silent Trader Academy. Itu bukan yang aneh-aneh gitu kesimpulan gampangnya. Nah, ini ada namanya, thank you. Nah, ini Pak Andi ya, ini member saya cukup dari awal ya. Ini Pak Guru juga sudah lama sekali, dari pertama kali grup free ada dia sudah join, bahkan thank you kepercayaannya. Jadi banyak lah ya, jadi banyak ya. Wah, ini bahkan Om John nih ya, senior kita ya, yang jago sekali copetnya, bahkan kalau soal adu copet mungkin saya kalah gitu ya. Juga isi, thank you. Oke, kepuasan Anda sejak bergabung ya, ada 2 orang yang merasa nggak puas. Ya, saya mohon maaf kalau memang dirasa Silent Trader tidak memuaskan. Ya, jadi kalau memang tidak puas ataupun merasa Silent Trader merugikan, udah bayar nggak profit, ya nggak masalah, nggak usah diperpanjang. Saya juga nggak mau daripada bayar terus Bapak Ibu nggak dapat benefit, mending nggak usah perpanjang gitu ya. Jadi ada 3 orang yang merasa cukup ya. Cukup ya, so-so lah kalau cukup. Tapi kalau kita lihat mayoritas jelas di angka 5, artinya sangat puas. Thank you ya. Kita lanjut, kita singkat. Keakurasian ya, dari sangat tidak akurat, cukup akurat. Yang bilang cukup akurat 14 orang, 11%. Yang bilang sangat akurat 27%. Nah, tapi mayoritas bilangnya akurat
Ya, kenapa nggak sangat akurat? Ya karena ada beberapa saham yang masih kita hold, floating loss, ya, saya akui. Dan juga ada beberapa yang memang sekarang posisinya sudah cut loss, ya seperti itu. Oke, saya pun juga cut loss, nggak apa-apa. Tapi kalau kita cek, ya akurat karena memang mayoritas profit. Asal bener-bener ikutin trade plan dan money management, itu. Oke, nah performa dalam konsultasi Porto, ini ada yang jawab satu, ya, tidak bagus seperti itu. Saya juga nggak tahu nih kenapa, ya mohon maaf kalau mungkin chatnya nggak kebales atau kebaca seperti itu. Ya jadi kalau nggak apa namanya, kalau sudah kebaca terus nggak dibalas, chat ulang, ya pasti saya balas. Itu saya nggak mungkin sengaja nggak balas, kecuali dia cuma bilang terima kasih om, oke om, ya mungkin saya nggak balas ya biar efisien. Tetapi kalau sudah nanya konsul itu pasti kelewat ya, jadi chat ulang pasti saya balas gitu. Jadi mohon maaf kalau dirasa konsultasi portonya saya agak ini ya, agak tidak balas, saya mohon maaf ya. Tapi kalau kita cek mayoritas 50%-nya itu bilang apa nih ya, 5 ya. Ya pokoknya 5 paling bagus lah gitu performanya dalam konsultasi porto. Dan sejauh ini saya memang nggak mau kasih admin atas staff saya. Ya karena bukannya nggak percaya, tetapi saya lebih percaya dengan diri sendiri gitu. Jadi saya benar-benar bisa maintain member saya seperti itu. Ya performa staff saya membalas testimoni. Ini juga ada yang masih jawab 2. Ya ini nggak tahu orang iseng sih ya, mungkin nanti saya bisa cek sih ya. Oke, harga member VIP yang ditawarkan bahkan ada yang tulis 1 ya. Mungkin yang jawab mau gratis kali ya. Ya kalau mau gratis mohon maaf dulu, saya nggak mungkin bisa kasih, nggak adil dong ya. Member saya udah bayar kok mau gratis, bahkan saya pun sudah sering kasih promo ya. Saya sudah sering kasih promo biar bapak ibu terjangkau, bisa teredukasi, bisa dibimbing ya. Tapi kalau dirasa masih cukup mahal, saya sekali lagi mohon maaf seperti itu ya. Jadi kalau dirasa masih mahal, balas konsul portonya lama, nggak akurat, nggak puas, ya mohon maaf sekali. Kalau memang tidak menyaman, ya saya akan tetap give the best tiap periodenya. Setiap waktu ke waktu saya akan memberikan pelayanan yang terbaik dari waktu ke waktu. Jadi kalau bapak ibu yang tidak berkenan, tidak usah perpanjang juga nggak masalah ya. Tapi saya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih sudah mempercayakan VVIP setidaknya selama 1 periode gitu. Tapi mayoritas ya 60% ya harusnya sih ya, harusnya di luaran itu sudah di angka 200.000 ke atas gitu ya. Bahkan ada yang cuma channel doang gitu 500.000 ya, bisa bayangin kan. Padahal mah rekomnya sama-sama aja kalau dilihat seperti itu ya. Oke, ini Instagram bisa. Oke, waduh ini tanggapannya panjang ya, kita singkat ya, kita singkat karena morning briefing banyak yang dibahas. Oke, saya dapat pengetahuan saham. Keserakahan di SD, belajar nggak serakah cukup, terpenting harus jelas. Oke. Nah, oke ya, thank you. Lesson lain bla 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 bla, nggak sombong, ingetin jual sedekah bla bla bla. Oke, yes, itu memang moto kita, sedekah. Sayangnya saya ada kesibukan lain untuk trading card, tidak kedam beberapa saham. Jadi 1 bulan ini merupakan 1 bulan berharga banget. Pasti harga bawah dan harga atas itu memang mustahil dan tapi oke, thank you, semoga sukses urusannya ya. Saya kasih kenang-kenangan nama saya di grup. Saya rasa om sudah mulai sering menyebut sobat-sobat silent. Saya rasa om sudah mulai nyamarkan nama itu ya. Itu aja sih kenal dari saya. Oke, oh ini Pak Steven Suparman ya, pasti yang nyebut sobat silent. Thank you, good luck internshipnya ya kalau nggak salah. Oh ya, selama join saya bisa mengembalikan modal saya semula yang hilang sebelum ketemu om. Jadi sekali lagi terima kasih. Wow, dari yang loss ketemu saya jadi sudah balik modal. Thank you banget. Saya justru harus ucapkan terima kasih karena saya senang ya, senang melihat orang lain senang gitu. Saya sedih ketika melihat orang lain sedih karena ikut grup saya ya. Oke, thank you nomor 1 yang dikontak saya. Bye bye sobat silent, Pak Stefan Suparman ini ya. Semoga good luck internshipnya sukses. Ya, kalau ada lowongan kerja bisa sharing di grup, siapa tahu di grup ada yang butuh kerja ya kan, bisa join gitu. Ya. Baru bergabung ya nggak masalah, baru bergabung sih emang masih 50-50 lah. Kekeluargaan baik, membuat nyaman, kami komunikatif, oke, yang akurat, deg-degan, oh masih terus sehari beli sehari jual.
Ya, mungkin kesalahannya nggak mau order booking. Itu pasti member baru gitu. Ya, mereka cuman beli, ya terus naik didiemin, turun baru di cut loss. Ya, padahal ada kesempatan chance untuk jual tidak jual. Ya, jadi kecuali tujuannya swing beda. Ya, kalau swing memang di keep, tapi kalau memang tujuannya ODT beli sore jual pagi, ya harusnya dijual langsung order booking. Oke, lebih sabar, nggak bingung, ada panduan ya. Oke, yes, DAC memang kita SL, DAC, PZZA, BRPT, DMMX itu kita SL bulan Agustus ya. Oke, diganti cuan yang lain. Yep. Oke, jangan terlalu malam ya. Oke, mohon maaf baru gabung, sudah puas. Oke, kita scroll agak bawah biar cepat ya. Satu-satunya grup yang memberikan rasa nyaman, keakuratan luar biasa. Oke, thank you. Ya, baru di dunia saham. Nah, ini ada video panduan ya. Pada saat join kan sudah dikasih, bisa ditonton. Hasilnya baik, integritas, care, mengarahkan objektif. So far, oke. Porto pasti hijau. Yes, ini nih. Selama ikut trade plan, Porto pasti hijau. Meskipun loss, ya overall pasti hijau. Nggak mungkin nggak. Masih belum merasa profitnya baru join seminggu. Akumulasi masih minus, masih pada nyangkut. Beberapa kali sudah ada yang TP sih. Ya, baru join beberapa minggu belum kelihatan. Oke. Om Silent kurangi kesan ragu kalau mengulas. Kata harusnya bisa saja. Ya, itu sih spontan ya. Kayaknya sih gitu kan. Harusnya bisa saja sekitar ya. Itu wajar. Ya, karena kan kita prediksi. Ya, nggak mungkin dong saya bilang BBRI besok pasti gitu. Itu malah menjerumuskan. Nah, itu ya. Jadi kalau di trading saham itu ada namanya disclaimer on. Ya, jadi disclaimer on itu segala kerugian keuntungan Bapak Ibu dengar rekomendasi dari orang, ya tanggung jawab Bapak Ibu. Ya, bukan tanggung jawab dari si orang yang rekomendasi. Gitu. Maka dari itu besok BBRI goceng gitu. Atau besok Cevin ARA gitu. Kalau nggak ARA, nah loh, pasti kan, tuh gara-gara lu tuh rekom bilang ARA, nah baru dia salah-salahkan. Nah, maka dari itu, bukannya ragu, itu memang trader itu seperti itu. Ya, dan saya sebagai owner, ya tentu nggak bisa kasih kepastian 100%. Justru takutnya malah menyesatkan. Ya, kalau saya masih banyak, mungkin salah dari saya. Puas, akurat, ya. Oke, pelan-pelan, oke, selalu support, gak ada yes, itu memang jadi benar-benar grup kita tuh kekeluarganya luar biasa ya. Baru 1 minggu 90% selalu cuan ya. Yang nyangkut pun atau terpaksa sell juga sangat jarang, betul, sangat jarang. Bersyukur. Oke, suka update video. Oke, senang puas, senang. Oke, selama join bertumbuh walau belum maksimal ya. Sudah bertumbuh, sudah inilah ya, sudah lumayan gitu kan. Mana nih tadi ya. Oke, SP terlalu banyak disuruh pilih, tapi ya, jadi memang di rekom kita ya misalnya ada 3 saham, ya pilih salah satu. Kalau pilih tiga-tiganya sebenarnya nggak masalah, tapi saya sudah tahu pasti di porto Bapak Ibu itu nggak kosong gitu. Jadi kalau sudah di porto ada 10, dibeli 3, terus amit-amit marketnya jeblok, nambah 13. Muncul lagi rekom 3, beli lagi 3, jeblok, 16 lagi. Jadi tambah 3 seperti itu. Ya tentu, biasanya kan rata-rata menu sore itu langsung hit paginya 1-2%. Ya, jadi dikontrol money managementnya harusnya aman. Oke, kita lanjut ke kesan pesan ya. Tetap maksimal TikTok Om. Ya nih TikTok nih ya, staff saya sudah saya suruh belum banyak gerak nih. Berikan pengetahuan fundamental. Oke, itu nanti ada ya di YouTube ya. Nanti next lah ya. Project saya tunggu kelar, saya pasti ini. Rekom juga saham long term. Oh iya, ada dong launching VVIP Silent Investor. Itu kan gratis, sudah ada 2 saham. Ya, itu bisa dicicil. Ya, buat yang member VVIP kan sudah dapat free trialnya. Ya, oke, menu swing kan sudah ada. Dua-duanya sudah kena hit. Ya, oke. Oh, saham syariah. Oke, thank you. Ya, nanti saya sering-sering ada promo. Yes ya, menu live trade kita biasa cepat.
ya. Oke, promo nanti ya, saya mau rencana promo together with STA nanti ya, saya cek responnya dulu, kalau bagus Jumat saya infoin. Yup, tatap muka COVID overall kelar, kita buat kopdar ya. Lebih murah, modal kecil, oke. Nah ini nih, ya ini saya mau terapkan nanti mungkin ya, soon, biar nggak ada mata-mata. Jadi kita tahu data dirinya bener-bener. Ya, pelayanan semakin ditingkatkan, baik live thread, ya oke. Menu sore perbanyak, amin, mentor top se-Indonesia. Ya, saya juga nggak mau se-Indonesia sih ya, ribet sendiri. Ya, tapi setidaknya saya bisa banyak membantu orang, saya sangat bersyukur dalam hati. Ya, sukses, staffnya mungkin ditambah lagi. Yes, untuk konsul saya masih mau saya handle sendiri. Lebih banyak live thread. Oke, thank you. Oke, oke, trade plan untuk area average ya. Oke, boleh, boleh ya. Oke. Yups, menu swing kita kan sudah ada wood dan pegas, sudah kena TP satunya. Ya, jadi tinggal kalau mau jual sudah boleh, ya kan saya sudah instruksikan jual setengah atau full kalau mau. Ya kalau belum kejual nanti antri lagi, seperti itu. Ya, oke, menu swing kan saya juga ada update ya, meskipun nggak tiap hari tapi kan ada saya update seperti itu ya. Jadi menu swing soon ya, kalau market sudah benar-benar stabil akan ada terus kok, tenang aja ya. Left trade ya, yes, membernya saya akan batasi nanti ya, pasti kok, pasti saya sudah memikirkan. Oke, menu pagi saya timbang-timbang karena chance untuk risk-nya lebih tinggi ya, tapi soon lah, nanti saya pikirin. Oke. Oke, sebenarnya menu sore kan rata-rata jam setengah dua sih ya. Jarang sekali yang mepet-mepet. Semua bilang live thread. Jadi kita percepat. Nah ini yang panjang-panjang aja deh. Saya nggak kebayang gimana Om Silent bahas-bahas semua chat di grup VIP, free, konsul pribadi, STA Lifetime, STA Class yang sudah ada 3 kelas. Dan di saat yang sama semangat mati market yang kadang berlari ganas luar biasa Om. Namun seharusnya demi waktu yang cukup longgar, fokus mengamati bla bla bla. Nah, iya ya, thank you nih. Sarannya bagus. Lebih sering juga ketanya teman sesama. Ya, jadi aman, time, prioritas, staff silent. Oke ya, ini thank you. Wah, ini thank you banget nih ya yang ngasih kasih sarannya. Ya, oke, jaya, amin, amin ya. Live thread, karena keakuratan luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi memang beberapa seminggu ke belakang ini menu live thread kita agak menurun ya. Bukan menurun dalam arti ya, kalau awal-awal kan itu sekali input jebret langsung profit gitu kan, tapi seperti Doit ya, kita masih floating ya, floating loss ya menu live thread kita. Terus juga apa ya, INKP juga sudah profit ya di 9.600 pas ya. Overall saya cek 80 sampai 90% untuk keakuratan nih. Nah, kalau untuk menu swing alhamdulillah sejauh ini menu swing kita dari awal Januari ya itu alhamdulillah 100% pas. Ya, ini ada pegas, ada wood gitu kan. Dulu-dulu ya menu swingnya itu ada MMLP. Dulu MMLP itu menu swing kalau Bapak Ibu ngeh ya. Terus juga Demas, Base, SSIA itu semua profit di atas 30-40% ya. Buat member yang ada di bulan-bulan April gitu kan, itu menu swing kita ya. Jadi 100% masih profit ya keakuratannya. Terus juga menu waran di VVIP juga
95% profit. Ya, jadi cuman ada hanya satu waran yang loss, itu Bapi waran dulu awal-awal tahun. Ya, itu pun langsung stop loss ketat, satu tick gitu ya. Tetapi dulu Realway kita rekomendasi dari 30, Bapak Ibu. Bisa dicek habis dari 30 ke berapa, ke 90. Terus juga lambat laun waran berikutnya itu ada ASPIW. ASPIW itu kita rekom dari sekitar 20-an, 20 sampai 23. Cek nggak lama ke berapa, yaitu ke sekitar ke 60 sampai ke 80. Ya, meskipun saya pun jualnya cuma 10%. Oke, nah terus yang ketiga ada Purawe ya. Oh ya, ini kan bisa dicek ya. Nah, ini kita cek aja nih. Oke, Pura. Ya, kalau Realway itu ada di grup ya, Purawe. Nih, Purawe ya. Nah, percaya nggak percaya 13 Juli ya, bulan lalu. Oke, area beli 10 sampai 12. Percaya nggak percaya TP di 20. Sekarang di 21, sempat ke 23. Wow, ya. Sudah profit ya 50 sampai 100% gitu. Ya, saya pun masih megang 50%. Ya, meskipun masuk 5 juta, ya bayangin profit 5 juta. Modal bengong. Terus juga ada ASPIW, ya nanti dicek aja tanggalnya benar atau enggak. Nih ya, ASPIW beli sekitar 20 sampai 23 gitu ya. Ini ASPI. Nah, ini ASPIW TP1, TP2, TP3. Tanggal berapa nih? Tanggal 13 April nanti dicek. Gitu. Ya. Nah, terus nah yang terbaru ada Cashway. Ya. Mana nih ya? Nih, Cashway itu tanggal berapa nih? 19 ya, area beli 26 sampai 31. Gitu kan, target 33 sampai 35. Tadi udah sempat kena target meskipun belum kejual semua, ya jual di 32 pun sudah profit. Ya, jadi full mayoritas profit. Ya, coba kita cek kalau kita cek Realway. Dulu saya cuma pakai grup, jadi nggak tahu nih. Ya. Nih ya, tuh masih ada tuh ya jejak digital tuh ini. Nah, ada yang menarik sesi 2 gitu ya. Realway bid mulai tebel. Ya, ini bisa ditonton ya. Ada yang menarik sesi 2 Realway bid mulai tebel 1 juta 1 juta gitu. Itu buy di berapa gitu kan. Buy di berapa kok kalau masuk lagi sesi 2? 34, 38, 44. Ya, ingat pantau keras, jebret, nggak lama ke 90. Ya, ini banyak nih. Ya, dulu member saya cuma 20 orang gitu ya. Jadi member Silent Trader Academy dikit sekali ya, bahkan dulu sempat difitnah. Siap AVG up. Nah, terus mana lagi ya? Ini Pak Wahid juga nih ya. Pak Wahid masih member lama saya, masih terus konsisten sampai sekarang. Ya. Pak, mana lagi ya real ya? Ya pokoknya banyak lah ya jejak nih. Om Ziko juga ada di sini ya, member lama saya. Ya, si pencopet sejati. Jadi banyak tuh. Ya, jadi Realway banyak. Pokoknya dari 30 sampai ke 90 aja. Ya, jadi jejak digital itu ada gitu. Ya, seperti itu. Oke. Pesan dan harapannya, saya ingin akhir perbanyak live trade lebih akurat daripada SP. Ya sebenarnya sama-sama akurat, tetapi stok menu sore itu ya nggak langsung gitu. Kalau live trade kan langsung, kalau menu sore gitu kadang nggak langsung. Ya, menu invest sudah ada, menu swing sudah ada. Ya paling nanti ditambahin deh. Ya, oke. Udah berapa menit ini saya ngomong? Ya, udah 24 menit. Waduh, ya. Nah, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke Aisyah. Ya, spesial kali ini kita bahas Aisyahnya aja. Oh ya, Adro dulu deh. Ya, banyak yang nanya Adro. Loh Om, Adro katanya kok turun? Ya,
Dibilang turun ya so-so lah ya. Jadi for information, Adro itu kemarin break trend line. Nih ya, aku gambarkan. Nah, break trend line hari ini turun tapi dekat-dekat di area support ya. Nah ini kan area support nih. Jadi pullback. Nah ini kalau sudah pullback ya insya Allah harusnya dia akan naik. Ya karena dia berhasil udah uji support. Udah uji support di 1180 dan sekitarnya, ya kita harapkan bisa rebound kayak gitu ya. Terus ada yang nanya, Om MNCN gimana ya? Ya memang MNCN masih downtrend gitu ya, jadi memang MNCN masih downtrend ya. Nah tapi kalau kita cek ini kan sudah apa ya, sideway ya, ini sudah sideway-nya cukup terlihat gitu. Jadi for information, bandernya MNCN itu rata-rata masih ada yang di 900 sampai 1000 ya. Jadi pasti MNCN akan ke 1000. Cuman ya masalah waktu aja. Jadi tinggal kuat-kuatan, kita sabar gak sih lihat saham kita itu diturunin terus gitu ya. Jadi cuman permasalahan gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan bentuk pola wedge besar nih ya, potensi kesini kaum ya saya rasa sih nggak akan separah itu ya. Meskipun separah itu ya kesempatan kita untuk kembali serok gitu ya. Buat yang dananya sudah habis, sudah average ya sudah keep aja ya, pasti akan potensial naik gitu ya. Meskipun sedang ada isu negatif gitu kan, MNC digugat dan sebagainya ya, yang nonton sepi, iklan dan sebagainya, pendapatan turun dan sebagainya ya. Buktinya BMTR aja masih bisa profit kok 560 miliar gitu semester 1 ya kan. MNC saya belum cek sih, tetapi seingat saya waktu saya cek kuartal 1 masih profit banyak gitu. Jadi saya rasa secara fundamental masih oke lah ya, seperti itu. Jadi kalau kita ngomong fundamental oke ya harusnya nggak masalah gitu kan. Cepat lambat pasti akan dinaikkan gitu ya. Oke, jadi buat BMTR kalem aja ya. Ini kan seperti ini nih. Nah ini sudah di bottom ya, ini sudah di bottom ini ya, ini sudah di bottom, chart mania sudah di bottom ya. Ini di rentang sideway ya, tinggal tunggu aja waktunya naik ke atas ya. Cuman sabar-sabaran aja gitu ceritanya ya, seperti itu. Oke, nah kita bicara sedikit tentang Aisyah ya. Kita bicara sedikit tentang Aisyah. Loh Om, Aisyah kok ARA sih gitu kan. Nah bicara tentang Aisyah ya, kalau kita bicara tentang Aisyah menarik ya, karena setelah dia open gembok, open suspend ya, 1, 2, 3 hari langsung open auto reject bawah kayak gitu ya, open reject bawah 3 hari. Nah sebenarnya hal seperti ini sudah diduga ya, pasti trader senior, trader saham senior gitu kan ya. Trader saham senior itu pasti ya, mereka itu pasti sudah prediksi saham Aisyah akan bergerak naik dan bukan tidak mungkin auto reject ke atas. Loh kok gitu Om? Ya karena logikanya gini ya, logikanya simple. Oke, Aisyah itu ya, itu kan di suspend itu nah ini ya bulan Juli 2018 ya, sempat mengejutkan dan membuat heboh di tahun tersebut. Karena apa? Karena setelah ditelusuri ternyata masih banyak bandar saham Aisyah yang nyangkut dalam tanda kutip ya, seperti itu ya. Meskipun jujur saya belum cek dia punya broker sahamnya di berapa, tapi yang jelas ada posisi nyangkut ya. Nyangkut dalam arti ya entah harganya masih di atas dan sebagainya ya. Karena kan ya Aisyah di sini sideway tiba-tiba jeblok ya, panjang lah kalau kita bahas Aisyah, kasusnya panjang. Tapi kalau kita bahas dari bandarmologi ya, terlihat jelas bahwa dengan memanfaatkan momentum gemboknya dibuka ya, kita sebagai bandar, saya bandar ya kan, saya nyangkut ya, open sahamnya dibuka ya, justru mau naikin dong ya. Sudah ada kesempatan open suspend ya, pasti bandar mau naikin gitu. Nah cuman perihal masalah waktu yang kita nggak bisa predik tepat, kecuali ada info kenalan bener-bener bandar Aisyah, bro gue mau HK nih Aisyah di tanggal 3 September, lu beli ya di ARB. Nah
Itu kita baru bisa predik. Tapi kalau cuma trader biasa, ya kita nggak bisa predik tepat kapan. Ya, kecuali buat peserta STAC Silent Trader Academy Class yang sudah belajar ilmu ARB Hunter, itu harusnya mungkin bisa dapat saham AISA. Mungkin bisa dapat saham AISA. Ya, tapi saya juga lost pantau sih, saya nggak kepikiran akan secepat itu. Nah, kita balik lagi. Ya, lalu ini sudah jelas akan dinaikkan karena kesempatan bandar untuk mengangkat harga sahamnya untuk distribusi barang yang dia punya, barang lama kayak gitu. Ya, gak mungkin dong ya saya bandar sudah mati-matian, ya bisa saja saya telepon direksi AISA supaya cepat memenuhi kewajiban agar BI open suspend, ketika sudah suspend malah diturunin ARB sampai ke gocap gitu. Kan bodoh gitu ya. Jadi bodoh kalau kita sebagai bandar membiarkan retail panic selling terus hingga ke gocap. Ya mungkin di satu sisi kita bisa buyback, tetapi ya tentu akan memakan waktu lebih, memakan biaya, memakan uang yang lebih banyak lagi kalau kita mau buyback di gocap seperti itu. Jadi maka dari itu ya sudah jelas pasti akan dinaikkan gitu. Ya, dan berhubung ya mungkin marketnya lagi galau juga, ya dinaikkanlah AISA pada tanggal 3 September. Gitu ya. Jadi kalau kita cek dia punya broker saham, ya ini YP, ini net sell ya. YP-nya net sell, cut loss. Nah, ini net buy. Ini cut loss ya. Nah, ini CS beli, ini CS asing. Ya, jadi kalau kita cek broker retail cut loss, broker bandara net buy, tandanya apa? Yes, tandanya sedang digoreng. Entah itu markup kah, entah itu akumulasi kah. Yang jelas ini sedang digoreng oleh bandar. Seperti itu. Ya, peserta STAC yang nonton nih sudah bisa indikasi ya. Retailnya net sell gitu kan, bandarnya net buy. Ya tandanya harusnya up gitu. Ya, jadi memanfaatkan seperti ini sebenarnya sudah terlihat jelas bahwa saham AISA akan dinaikkan. Ya, dinaikkannya sampai kapan? Ya, saya nggak bisa predik ya. Nanti saya cek dulu dia punya broker saham di berapa baru bisa kira-kira. Tetapi ingat ya, jangan harap dia tiba-tiba auto reject atas 4 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Saya rasa enggak. Nanti akan ada hari di mana si AISA ini akan hancur lebur dibanting akibat distribusi bandar ya. Tapi sejauh ini bandara masih net buy, artinya dia masih mau goreng si AISA ini. Ya, dan nggak menutup kemungkinan besok ya perdagangan hari Jumat akan dinaikkan lagi sampai auto reject ke atas. Bukan tidak mungkin. Ya, ini broker-broker masih beli banyak ini, gitu. Ya, jadi saya nggak mau bahas banyak karena takut ganggu bandarnya, gitu kan. Tetapi buat yang sudah beli ya selamat. Saya sih nggak suka dengan trading saham yang kena kasus, kena isu negatif, open suspend dan sebagainya. Ya, rezeki saya bukan di saham-saham seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman yang trading di AISA dan sudah profit dan masih keep, tinggal pasang trailing stop. Ya, harusnya dia bisa naik lagi. Setidaknya ke berapa? Ya, setidaknya ke 212 lah harusnya. Ya, harusnya ya. 200 sampai 212 harusnya. 192 deh, 192 sampai 212. Gitu. Ya. Nah, juga ada ACST. Ini bukan rekomendasi, tapi gara-gara isu sudah turun lagi. Ya, kalau dia auto reject sekali lagi, itu sudah mencapai harga RI-nya di 262. Ya, sudah mendekati area harga dia issue gitu kan. Menarik. Ya, ini juga entah kapan pasti akan dinaikin lagi. Kayak gitu. Jadi, buat pecinta ARB Hunter, ACST juga bisa diperhatikan. Saya sih nggak bisa predik kapan dia dinaikkan, tetapi buat teman-teman yang mau lirik boleh. Ya, peserta STAC bisa pasang ARB Hunter di ACST kalau mau. Tetap resikonya ada. Ya, jadi untuk AISA ini gak heran ya, kalau trader senior pecinta bandarmologi pasti tahu saham AISA akan dinaikkan dan diarahkan. Ya, tapi saya pribadi nggak peduli gitu, nggak peduli dalam arti bukanlah ini bukan rezeki saya trading di saham-saham seperti itu. Ya, oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, yang ngerti bandarmologi pahami aja dari broker saham ini sudah terlihat jelas. Ya, jujur saya tadi nggak ngecek si broker sama AISA ya. Tapi kalau teman-teman peserta STAC sudah paham, harusnya teman-teman trading di AISA kalau berani, karena secara broker sahamnya masih bagus. Seperti itu. Ya. Bahkan CS ini asing beli. Ya, ini kalau kita cek, ini asing beli 172445, 2445-nya ini pasti asing yang lain.
tapi sisa 170.000-nya ini CS. Ada apa? Ya kita nggak tahu. Gitu. Bisa saja dia kita nggak tahu ya dia beli di harga berapa. Ya, tapi setidaknya kita bisa prediksi lah. Kalau dia memang untuk trading, setidaknya besok akan dinaikkan baru dia guyur. Sesimpel itu kan pemikirannya. Ya, jadi buat yang punya ISA ya menarik untuk diperhatikan besok. Dia peserta SCAC itu bisa perhatikan bandarmologinya. Oke, nah kita lanjut ya. Saya akan sedikit membahas topik menarik gitu kan. Saya akan sedikit membahas topik menarik seputar dunia bisnis saham. Ya, dunia bisnis saham dan dunia apa ya? Ya, dunia bisnis saham antar owner-owner grup Telegram. Ya, jadi seperti yang kita ketahui dalam beberapa bulan terakhir sedang viral juga ya, banyak grup-grup kecil ya. Mereka dirikan grup kecil, mereka kasih biaya member yang murah gitu kan. Lalu mereka kopas, ya mereka join di grup A, mereka join di grup B, rekomendasinya dicocokkan yang mana yang paling bagus, direkom di grup mereka. Gitu. Jadi bisnis. Ya, mereka nggak ngerti teknikal, mereka nggak ngerti bandarmologi, mereka nggak ngerti fundamental, tapi mereka modal duit doang. Modal duit juga enggak sih ya. Modal promosi doang. Ya mereka kopas-kopas, akhirnya mereka punya grup sendiri, punya ratusan member, profit mengalahkan gaji seorang manajer tiap bulan. Ironi ya, ironi gitu. Jadi kalau dibilang cari duit susah, bagi mereka gampang. Mereka tinggal kopas, dapat duit. Nah, kebetulan juga grup saya ya Silent Trader Academy itu juga rekomendasi dikopas oleh beberapa grup. Sejauh ini baru terdetek satu grup, yaitu grup Maju Bersama dan Gotong Royong. Jadi buat Bapak Ibu yang ada join di grup Maju Bersama dan Gotong Royong, silahkan telusuri, dia banyak kopas di grup-grup lain. Salah satunya ada di grup saya. Ya, terus juga ada grup yang inisial DS ya, dan berbagai macam lainnya. Ya, bisa dicek. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh, pandangan Om seperti owner gimana? Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong masalah etika, ya tentu ini nggak etis. Ya, tentu ini nggak etis. Seperti itu. Mencontek hasil karya orang lain untuk diperjualbelikan, itu sebenarnya nggak etis. Ya, saya sih nggak ngerti hukum, tapi harus ada undang-undang yang mengatur. Sebenarnya. Ya. Tetapi kalau dilihat lagi dari sudut pandang lain, ya gimana ya, nggak bisa dihindari karena seperti dagang bisnisnya ya. Contoh, saya punya kenalan pabrik minyak, pabrik minyak sayur ya. Saya beli minyak sayurnya di pabrik, saya jual di daerah rumah saya. Itu kan dagang, sama saja. Saya cari grup yang akurat, saya bayar membernya, saya dapatkan minyak sawitnya, dapat rekomendasi sahamnya, saya jual kembali ke daerah saya, ke member-member saya. Kan konsepnya seperti itu, sama-sama dagang. Ya cuman bedanya kalau dagang minyak sawit itu memang etis, kalau ini nggak etis, gitu doang. Permasalahan etis nggak etisnya aja. Ya seperti itu. Tapi kalau saya sih mikirnya gini ya, ya selagi membernya bisa profit, nggak tersesat, ya nggak masalah lah. Ya, saya nggak masalahin lah. Ya setidaknya pesan saya cuma satu buat yang nonton ini, mata-mata dari berbagai grup manapun. Pesan saya cukup satu buat kalian semua yang contek dan sebagainya. Ya, uang hasil membernya setidaknya tolonglah disedekahkan. Saya ridho kok teman-teman mau nyontek gimana pun, asalkan uang member setidaknya sedekahin. Entah berapapun itu, setidaknya sedekahin lah. Bantu sesama masyarakat di luar. Jangan ditilap sendiri gitu kan. Jangan diambil sendiri. Udah nyontek, udah nggak etis, udah nggak punya ilmu, ditilap lagi. Nggak mau bantu orang lain lagi. Udah kelewatan itu ya. Tapi setidaknya saya nggak masalah mau contek atau gimana. Tapi setidaknya pesan saya, disedekahkan. Tolong disedekahkan. Gitu. Ya. Jadi seperti itu aja tanggapan saya terkait grup-grup yang banyak contek. Nah, terus ada lagi pertanyaan lucu dari member. Om, mungkin gak sih owner-owner grup saham ini kerjasama dengan bandar? Oh, jelas. Pasti. Ada beberapa grup saham memang saya tahu mereka bekerja sama dengan beberapa bandar. Ingat ya, bandar itu banyak sekali ya. Banyak sekali dengan tujuan yang berbeda-beda. Ya, tetapi ada beberapa owner grup, bahkan owner grupnya sendiri yang jadi bandar. Nah, pertanyaan yang unik dari member saya ialah, Om,
apa namanya? Aduh, saya lupa pertanyaannya apa ya. Oh, mungkin nggak sih owner grup saham itu kerjasama dengan bandar? Mungkin. Seperti itu. Atau dia juga nanya, apakah Om Silent sendiri ada bekerja sama dengan bandar atau ditawarin dengan bandar untuk apa ya istilahnya, untuk melakukan pom-pom terhadap saham-saham yang bandar mau distribusi? Saya nggak bisa jawab. Ya, saya nggak bisa jawab apakah ada tawaran atau tidak. Tetapi meskipun ada, saya nggak akan, ya, meskipun ada, saya nggak akan terima. Loh, kenapa gitu, Om? Ya, kenapa nggak mau terima, Om? Nah, gini analoginya. Ya, analogi seperti ini. Anggaplah bandar itu orang jahat. Jelas, dia mau distribusi sahamnya, dia cari korban, ya orang jahat. Ya, contoh kita ilustrasikan bandar ini sebagai seorang pembunuh bayaran. Atau seorang pembunuh, sniper lah, dan sebagainya. Ya, kita sebagai orang yang mencari korban. Ya, korbannya misalnya contoh pejabat. Oke, jadi kalau saya ada kerjasama dengan bandar, dengan si sniper ini, ya saya telepon si pejabat, halo Pak, kita meeting di ruang gedung A, ya kita meeting di ruang gedung A atau di lokasi B atau di lokasi C ya. Ini karena lokasi strategis nih, terhindar macet dan sebagainya. Nah, si pejabatnya setuju. Ya, ketika pejabatnya sudah sampai di lokasi, jebret, kena tembak atau kena bom dan sebagainya, meninggal. Dosa gak kita sebagai perantara? Dosa. Sama, ketika kita kerja sama dengan bandar, kita sudah tahu bandar mau distribusi, kita sengaja pom-pom sahamnya agar retail ikut. Akhirnya retail itu beli di harga atas, nyangkut, hancur. Ya, mungkin di satu sisi mengatakan lah salah sendiri, kenapa dia nggak pakai analisa sendiri? Udah tahu di pom-pom harusnya nggak beli. Ya memang salah sendiri karena nggak belajar. Tetapi ketika kita sudah tahu akan terjadi hal seperti ini dan kita membiarkan hal itu terjadi, itu namanya apa ya? Saya menganggapnya itu dosa. Ya, kita sudah tahu nih pejabat mau ditembak, kita biarkan untuk keuntungan pribadi. Dosa gak kita? Dosa pasti. Ya, seperti kecuali saya nggak tahu nih ya, saya nggak tahu pejabat ini bakal ditembak di lokasi A. Ya, tapi saya memang kasih lokasinya sengaja meeting di situ karena lokasi strategis nggak kena macet. Saya nggak tahu apa-apa, ya itu nggak dosa saya. Tapi ketika saya sudah tahu akan terjadi dan saya membiarkan bahkan mengajak, dosa saya. Ya memang saya pribadi mungkin untung, ya tetapi bayangin orang-orang di luar sana. Bayangin trader-trader yang uangnya mau buat beli susu, uangnya mau persalinan anak gitu kan dan sebagainya, uang kuliah, uang arjen, uang nikah dan sebagainya. Gara-gara kena pom-pom kita, mereka harus cari uang lain, cari pinjaman ke rentenir dan sebagainya, ngutang sana, ngutang sini, gitu. Bayanginnya seberapa dampaknya besar sekali untuk mereka-mereka. Jadi kalau ditanya saya akan kerjasama dengan bandar atau tidak, saya jawab saya menolak. Tapi kalau ditanya apakah ada yang menawari, saya menolak untuk menjawab. Ya, tapi meskipun ada, saya insya Allah tidak akan menerima. Saya pure teknikal berdasarkan cara pandang saya sendiri. Karena bagaimanapun hidup ini bukan permasalahan kita profit di saham saja, tapi bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di akhirat, ya di surga sana nanti, gitu. Jadi kita sama-sama percaya, kita orang-orang yang beragamis, kita percaya bahwa segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan nanti kepada yang di atas. Oke, jadi mungkin kita bisa happy-happy karena kita sudah menyesatkan orang lain ya, tapi tetap saja ujung-ujungnya kita akan menerima balasan apa yang telah kita perbuat, gitu kan. Jadi ada namanya hukum tabur tuai, ya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, hukum sebab akibat gitu kan, hukum karma istilahnya dan sebagainya. Ya, jadi saya percaya akan hukum-hukum tersebut, jadi saya nggak mau ngelakuin. Ya, seperti itu. Oke, jadi mungkin kurang lebih itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk market hari ini mungkin akan ada rebound. Ya, mungkin ada rebound karena closingnya seperti ini. Nah, kita doakan saja ya, kita doakan saja marketnya rebound. Tapi kalau nggak rebound ya harus hati-hati. Ya, penentuannya di sini. Nah, di sini nih ya kurang lebih. Ya 5.200 lah kita ngomong. Ya, tapi sih dia terpantul di moving average 21, harusnya aman sih ya rebound harusnya. Ya,
Oke, sudah cukup lama saya ngomong 44 menit. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.